kita sih ngeliatnya 3 orang bener. Cuman pas kita lagi ngobrol-ngobrol di situ, Bang di sini berapa orang Bang? Abang-abangnya bilang cuma berdua. Sepanjang jalan itu cuman rombongan kita dan ada satu momen ketika kita dengar suara delman. Itu semuanya dengar. Pas pendakian pertama dia naik sampai di pos 3. Nah di pos 3 itu kan dia tidur. Dia itu cerita ke anak-anak sukmanya tuh udah nyampe ke puncak duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah di samping saya sudah ada Bang Michael. Apa Michael? Michael Bang ya? Michael Bang. Michael. Tapi bukan Michael ini kan, apa namanya? Michael Jordan. Michael Johnson apa emang? Michael yang udah meninggal. Waduh. Michael yang jalan mundur. Michael Jackson. Michael Jackson bukan ya? Bukan Bang. Johnson. Michael Johnson. Bukan Michael Jackson ya, bukan. Nah, Bang Michael, gimana kabarnya Bang? Sehat. Sehat Bang ya? Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Iya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke cerita nih. Jadi Bang Michael ini asli dari Cikarang. Betul. Dan mempunyai channel YouTube. Betul. Nah, nama channelnya kalau boleh tahu apa tuh Bang? Channelnya sih namanya Cerita Kelana. Cerita Kelana. Oke, kalau boleh tahu kelananya kelana pendek apa kelana panjang? Celana dong. Jangan di luar kita bahas lagi. Kalau boleh tahu Bang, isi channel tuh ngebahas apa itu? Channelnya sendiri sih kita awalnya pendakian ya. Cuma karena terbentur sama jam yang nggak bisa setiap minggu naik, akhirnya kita coba cerita horor juga. Oh, cerita horor. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, cerita horor tentang apa? Apa semua cerita horor? Kita general sih. Oh, general. Banyak. Oke, banyak. Jadi teman-teman semua yang misalkan bosan tentang cerita pendakian gitu kan, Iya. langsung aja tuh mampir ke channelnya Bang Michael, yaitu Cerita Kelana. Link ada di bawah video. Oke, Bang Michael, kalau boleh tahu, pada video kali ini nih, Iya. atau pada pengalaman kali ini, Abang akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Kita naik Gunung Gede waktu itu Pak. Gunung Gede. Pangrango. Itu lewat jalur mana Bang? Jalurnya tuh jalur Putri. Oh, jalur Putri. Jalur Putri, oh pasti Iya. ngejar surken nih. Betul. Iya kan? Nah, kalau boleh tahu tahun berapa dan berapa orang saat itu Bang? Itu belum lama Bang, itu tahun 2021. Oh, Kita naik berenam. berenam Iya, dari Cikarang dari semua Cikarang tuh. semua. Termasuk teman Abang yang 2 orang itu? Betul. Oh, oke. Jadi ada temennya Bang Michael di luar yang Iya. saat itu ikut pendakian juga gitu Bang. Pendakian juga, Nah, iya. sedikit Bang, kasih tahu nih inti daripada kejadian saat pendakian ke Gunung Gede itu Bang. Jadi itu ada salah satu temen gue yang cewek. Nah itu emang agak rada sensitif untuk hal gaib ya. Nah itu dia dibawa ke puncak duluan. Jadi kejadiannya kita masih di pos 3, dia tidur tuh dia udah dibawa ke puncak. Dibawa dalam artian Bukan raganya, oh sukmanya. tapi sukmanya. Oke, oh berarti pada dalam pendakian tersebut ada cewek 1 atau 2? Cewek 2. Oh, cewek 2. Oke, kirain tuh cowok semua tuh. Enggak, kita sama Oke, cewek nih juga. mungkin teman-teman semua penasaran siapa yang ngebawa temannya Bang Michael sampai akhirnya udah ke puncak duluan ya. Iya, Dalam betul. artian tanda kutip Iya, ya tanda gitu kutip, kan. Mungkin teman-teman semua penasaran nih, begitupun juga dengan saya. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang. Boleh, ya? siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
awalnya kan kita pendakian dari Cikarang ya, berangkat berenam, ada 2 cewek sama 4 cowok, termasuk gua. Dari awal pendakian pun memang dadakan. Kita itu baru ngobrol di hari Sabtu jam 10 malam, itu langsung berangkat. Oh, oke. Jam 10 malam ngomong berangkat, kita prepare segala macam, jam 12 tuh langsung cabut. Pendakian itu kita mulai dari hari Minggu. Karena kita nyampenya pagi ya, capek juga kan, belum tidur, kita istirahat dulu di base camp, akhirnya kita naik. Startnya tuh dari base camp Putri itu siang, sekitar jam 12. Itu awal pendakian sih normal ya, aman. Dari pos 1, pos 2 itu kita nggak ngalamin gangguan. Cuman dari pos 2 ke pos 3 itu baru udah mulai ada gangguan. Jadi yang cewek ini, si Ratna ini, dari pos 2 ke pos 3 tuh udah mulai aneh secara sikap sama tingkah. Yang awalnya ceria, tiba-tiba murung. Abis itu berjalan, kita sampailah di pos 3. Di pos 3 tuh makin jadi keanehannya. Kita kan berhenti di pos 3, sekalian rest ya. Itu dia berhenti, duduk di pohon. Nah, di situ dia udah mulai aneh tuh. Mukanya penuh sama amarah ya, kayak muka orang mau emosi tapi nggak jelas, karena dia nggak ngomong sama sekali. Kejadiannya pas di situ dia nunjuk-nunjuk anak-anak, nggak tahu ngapain, dia pokoknya nunjuk aja tuh. Terus mukanya dengan raut wajah yang nggak dikenal lah ibaratnya, karena kan sering naik bareng. Cuma baru kali ini ngelihat mukanya kayak gitu. Beda gitu ya? Beda banget. Oke. Karena setahu saya juga emang kan orang ini agak sensitif ya. Awalnya sih saya mikirnya, oh ya udah deh, paling mikirnya karena capek. Dia istirahat di situ, tidur. Nah, itu posisi jam 4 sampai pos 3. Jam 4 sore kita mutusin kan, akhirnya kan dibagi 2 tim. Karena mikirnya kalau kita nunggu semua di sini, takutnya nanti di Surken nggak dapet tempat buat ngecamp. Nah, kita bagi 2 tim. Yang cewek satu lagi naik sama temen gue yang cowok. Dia duluan buat masang tenda. Nah, ini gue berempat di bawah nungguin si cewek yang si Ratna ini. Dari situlah kita mulai ada kejanggalannya. Dari pos 3 itu kita berangkat sekitar jam 4:30 karena trek malam. Itu udah mulai banyak banget gangguan. Jadi tuh si Ratna ini mukanya tuh mulai aneh tuh, kayak orang ketakutan. Karena memang pas pendakian kena malam, kita lanjut dari maghrib, dari pos 3 ke pos 4 itu banyak banget gangguan. Karena kan posisi berempat, headlamp pun kita sebenarnya nggak prepare semuanya bawa headlamp. Kita cuman bawa headlamp, cuman bawa 3. Oh, ada yang nggak bawa headlamp gitu ya? Ada yang nggak bawa headlamp. Kita nerangin jalan pakai HP. Pas kita nerangin jalan, itu posisinya gue di depan kan. Nah, pas gue buka jalan di depan, ada satu momen di kayak pertigaan ya. Kalau ke kanan itu ke arah jurang, tapi kalau ke jalan sebenarnya kan ke kiri. Nah, pas gue ke kiri, gue ngeliat di situ ada satu sosok cewek gede banget di situ. Terus di belakangnya pun di atas ranting pohon tuh udah banyak yang nungguin. Itu kondisi gue yang ngeliat. Terus akhirnya gue tarik mundur karena posisi gue juga ngelihat si Ratna ini takut kan. Jadi gue ngulur waktu dulu. Tunggu dulu deh di sini. Gue takut ntar di depan kan kenapa-napa ya. Cuman gue nggak ngomong kalau di situ gue ngelihat. Takutnya panik semua. Iya, ke bawah. Distract lah pikirannya, ke distract. Setelah sekitar 15 menit lah, gue akhirnya lanjut lagi. Nah, itu sebenarnya masih ada, cuman cuek aja deh, kita lanjut aja daripada nanti makin malam, makin gak beres juga kan. Nah, pas sampai di pos 4 itu kondisi udah jam 7:30 atau jam 7-an ya. Itu masih berjalan normal. Cuman pas dari pos 4 ke pos 5 itu diganggu lagi. Jadi tuh kondisinya kan ada yang di pos 5 itu ada pos 4 itu yang ada warung di pojokan itu ya. Nah, di situ gue sempat ngedengar suara juga di situ. Ada suara cewek sih. Di situ ada suara cewek. Akhirnya kita nggak stay lama di situ karena kan udah dengar suara itu ya, mikirnya kasihan juga yang 2 di atas itu kan belum nungguin gitu ya. Terus makanan juga sebenarnya ada di gua. Oh, di paling belakang. Di paling belakang, tim belakang. Jadi mereka cuma bawa tenda ke atas. Nah, dari situ akhirnya kita sampailah ke pos 5 yang gerbang Surken.
Dari situ pun udah mulai banyak kejanggalan juga. Itu nyampe pos 5 jam berapa perkiraan tuh bang? Ada jam 9? Lebih bang. Oh lebih? Karena kondisinya si Ratna ini ada cedera juga. Oke, jadi agak lama gitu ya jalannya? Perjalanannya, kakinya ketarik, kram lah. Kita kan jalan ya ke arah timur ya berarti ya, kalau mau ke arah puncak itu ya. Ke arah timur, sepanjang jalan itu cuman rombongan kita, dan ada satu momen ketika kita dengar suara delman. Itu semuanya dengar. Karena kita make sure juga di situ ada yang denger nggak suara ini. Ada suara delman. Cuman ya udahlah kita cuek aja ya. Takutnya kan kalau misalnya dipikirin takut malah makin jadi. Kita tetap lanjut aja. Nah akhirnya pas di tengah jalan tuh kita ketemu sama yang dua yang udah pasang tenda itu. Oh yang temen abang itu ya? Iya dia balik ke arah situ. Kita papasan di situ. Ngobrol lah akhirnya. Sebenarnya yang dua pertama naik pun juga diganggu bang. Jadi tuh yang dua pertama ini pas di pos 5 juga sama, pas baru mau nyampe ke gerbang Surken, mereka ada ngeliat anak kecil di balik pohon. Balik pohonnya yang seberang Gunung Gemuruh atau sebelah? Enggak, jadi itu sebelum gerbang. Oh, sebelum di gerbang. Sebelah kanan. Oh, oke. Itu kan banyak pohon-pohon. Iya. Nah mereka ngeliat di situ. Terus yang cowoknya juga bilang selama dia naik itu kondisi tasnya beratnya beda. Kalau yang si cowok ini sih waktu itu cerita ke gue bilang di tasnya tuh ada yang naikin, makanya rasanya berat. Nah akhirnya kita ketemu di situ cerita, lanjutlah kita jalan ke tenda kan, mereka kan udah pasang tenda. Di situ pun ada kejadian lagi bang. Jadi kita semua nih sama-sama ngelihat ada orang lari dari arah sebelah kanan ke yang hutan itu. Cuman sekilas doang. Saya kan di depan ngobrol lah sama teman saya yang cowok, bilang, lu lihat itu? Dia ngeliat juga sama ada orang lari. Terus akhirnya ya udahlah kita cuek aja lah, tetap lanjut aja jalan. Mungkin karena kecapean juga, udah lama belum makan. Akhirnya nyampe tenda. Di tenda sih aman sih. Selama semalam itu kita nggak ada gangguan di tenda. Sampailah di besoknya. Kita akhirnya kan summit agak telat ya. Karena kecapean satu, terus bangunnya juga agak siang, jadi molor biasa lah gitu ya. Kita kan nggak ya sekuatnya kita aja lah, jangan maksain dipaksain juga. Gitu. Karena kan takutnya kondisi fisik orang kan kita nggak tahu ya. Akhirnya kita naik siang, jam 10-an kita baru naik ke puncak. Nah itu kondisi pun si Ratna ini tingkahnya masih sama, masih nggak ngobrol lah. Itu selama semalam tuh dia sama sekali nggak ngobrol, dia langsung tidur. Kita sampailah di puncak, ketemu sama ada orang dari Cirebon. Itu ngobrol kita sama-sama ya. Setelannya sih apa ya? Kayak beda atau orang tua sih, orang tua. Dia pakai cantingan naga tuh. Nah kita ngobrol sama dia akhirnya di situ. Ngobrol, kenal, turun bareng. Turun sampai tenda, di pertengahan pas mau ke tenda itu hujan deras. Itu sekitar jam 2-an, karena kita lama juga naiknya. Di situ gue bingung, gue nggak cerita tentang yang gue alamin kan di kelompok gue ke orang tua itu. Kondisi hujan, dia berdiri di depan tenda gue nggak tahu dia ngapain. Cuma kan kalau logisnya orang kehujanan pasti langsung masuk ya. Ini dia nggak, dia nahan dulu di depan tenda baru masuk. Yang dilihat temen gue yang di belakang, dia kayak lagi baca doa. Entah dia emang bisa juga atau ngerti juga. Dia kayaknya bantuin lah ibaratnya gitu ya. Soalnya di belakang teman gue ngeliat dia lagi doa di depan tenda gue. Nah akhirnya dia masuk. Si temen gue ini yang cewek dikasih minum. Habis itu udah langsung pergi, nggak ngomong apa-apa. Minum air putih? Air putih biasa. Oh air putih biasa. Oke. Gitu. Nah akhirnya karena hujan kita turunnya molor juga. Jam 4 tuh kita baru selesai hujan. Itu kita baru prepare buat turun. Prepare lumayan, kita makan waktunya sejam lah kira-kira. Jam 5 itu kita baru start dari Surken Barat. Itu kita jalan sampai di gerbang Surkennya itu sekitar jam mau maghrib. Karena mau maghrib kan kita berhenti dulu ya. Kita nahan di situ. Ada satu momen gue kebelet
pengen buang air kecil kan sama temen gue yang cowok. Di situ gue buang air kecil di sebelah yang semak-semak lah ya. Nah di situ temen gue dipanggil namanya sama nggak tahu siapa, karena kan kondisi di situ gue rombongan terakhir yang turun. Nah itu ada yang manggil nama dia, terus dia bilang ke gue, "Mas, tadi lu manggil gue?" "Enggak," dia bilang gitu. "Lah, tadi siapa yang manggil gue, Mas?" "Hah? Nggak ada yang manggil, lu dari tadi kan pada diem semua nungguin." Dari situ tuh udah mulai aneh tuh. Kita akhirnya turun, sekitar abis maghrib turun langsung nyampe di pos 4 sekitar jam 7-an atau jam setengah 8 gitu. Di warung itu kan ada yang jaga ya. Anak-anak semuanya ngelihat di warung itu tuh ada 3 orang. 3 orang ini ya, tanda kutip ya? Atau 3 orang 3 bener? orang, kita sih ngeliatnya 3 orang bener. Cuman pas kita lagi ngobrol-ngobrol di situ, "Mang, di sini berapa orang, Mang?" Abang-abangnya bilang cuman berdua. Nah di situ gue mulai, wah udah mulai nggak beres nih, karena kan semuanya nih ngelihat ya ada 3 orang ngomongnya juga ya. Yaudah kita lanjut aja deh, ini udah kemalaman juga, makin nggak beres, takutnya nanti kejadian yang hari kemarin kejadian lagi. Akhirnya kita lanjut dari pos 4 ke pos 3. Posisi gue tetap di depan ya, itu gue rombongan terakhir dan gue mantau anak-anak jangan sampai kejauhan posisinya, karena kan takutnya ada apa ya di belakang ya. Pas gue manggil temen gue yang paling belakang, gue manggil nama dia, gue nengok, itu ada yang ikutin, sama persis kayak cewek yang pertama gue lihat, yang gede itu. Gede. Oh iya, pas naik itu ya? Pas naik itu gede banget ceweknya, matanya merah. Setelah itu gue langsung aduh ngeliat kayak gituan. Terus kan ya panik lah, cuman tetap berusaha tenang, takutnya jangan sampai nih satu rombongan mentalnya kena semua nih. Terus akhirnya gue tetap lanjut, gue nggak ngomong ke yang lain, cuman gue pendem doang kan. Dari situ gue udah nggak berani nengok ke belakang, gue tetap jalan. Akhirnya sampailah kita di pos 3. Di pos 3 kita berhenti sekitar 5 menit cuman buat rest biasa, minum. Nah itu ada kejadian lagi, kita rombongan terakhir, terus ada orang lari ke arah jurang. Itu kayak cuman siluet doang kan, karena posisi kita udah matiin headlamp semua, cuman buat ngeres. Kalau dari setelannya setelan pendaki, tapi rambutnya itu urakan, berantakan deh pokoknya. Itu yang ngelihat 3 orang juga, temen gua yang cewek itu, si Ratna, sama yang cowok satu lagi. Terus kita bertiga ngelihat. Itu akhirnya kita lanjut karena nggak betah juga kan udah kondisi kayak gitu. Sampailah kita di base camp. Dari situlah kita cerita semuanya. Perjalanan dari pos 3 ke base camp sih aman ya, nggak terlalu diganggu karena emang udah fokusnya udah yang penting cepet sampai dulu deh ke base camp. Kita cerita di bawah aja. Nah pernyataan dari teman gue ini yang cewek, si Ratna ini, jadi itu dia cerita selama pas pendakian pertama dia naik sampai di pos 3. Nah di pos 3 itu kan dia tidur. Dia itu cerita ke anak-anak, sukmanya tuh udah nyampe ke puncak duluan. Dari situ kan dia dituntun sama 2 orang kayak penjaga kerajaan gitu bang. Setelannya tuh setelan penjaga gitu deh, yang pasti pakai baju-baju adat gitu ya. Akhirnya kebuka di situ. Pantesan kan kok nih orang beda ya. Beda tingkahnya gitu. Beda ya. tingkahnya. Agak aneh. Ternyata emang dia udah diganggu dari awal. Gitu. Nah selama pendakian pun dia juga cerita, pas yang saya ngelihat cewek, dia juga ngelihat, cuman dia nggak ngomong aja. Gitu. Nah terus akhirnya si cewek ini pas di puncak pun sebenarnya dia udah tetap di apa ya, bahasanya tuh digangguin juga. Pas di tenda aja, pas dia tidur itu setiap 1 jam pasti kebangun karena dia mimpi hal yang sama kayak pas di pos 3 udah dibawa ke puncak sama 2 orang itu. Nah itu pun sebenarnya pas dia mimpi itu ya udah kita di base camp,
di base camp pun malamnya dia tetap mimpi itu juga, dibawa ketemu sama 2 orang yang sama, sampai dia pulang ke rumah pun tetap sama. Itu sih gue nggak ngerti ya, maksudnya kok bisa kayak gitu ya. Udah sampai di rumah kan dia masih tetap diganggu gitu. Itu kurang lebih selama seminggu sih dia kayak gitu bang, tetap digangguin. Jadi tuh selama seminggu itu dia tidur nggak tenang sama sekali gitu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Michael nih ketika saat itu mendaki ke Gunung Gede ya Bang ya? Betul, Gunung Gede. Melalui jalur Gunung Putri pada tahun 2021 ya Bang ya? Betul. Dan berjumlah 6 orang yang dimana dalam 6 orang itu ada 2 cewek. Gitu kan? Nah, sebelum ke kulik ke ceritanya nih Bang, itu ceweknya, mohon maaf kan biasanya kalau cewek-cewek naik gunung terus diganggu kan biasanya menstruasi gitu kan. Itu gimana Bang? Si Ratna itu? Si Ratna ini sih enggak sih Bang. Enggak, biasa aja? Biasa aja. Cuma peka. Atau peka? Memang kalau naik gunung biasanya sih begitu, ngalamin hal-hal sesuatu lah ya. Yang maksudnya ada sesuatu dalam artian nggak logis gitu logis. Ya. Oke. Nah, ternyata kan saat pendakian tersebut itu kan saat di pos 3 Bang ya? Betul. Saat di pos 3 kan kayak Bang Michael nih nggak tahu nih si Ratna kok bisa begini gitu. Iya. Terus tingkah lakunya juga aneh. Yang tahu itu kan ketika saat turun. Iya. Maksudnya udah sampai base camp cerita-cerita biasa gitu, cerita tentang keseruan gitu kan. Iya. Terus cerita tentang pengalaman, bahkan sampai cerita-cerita yang horor-horor tuh biasanya tuh itu kan. Betul. Momen-momen kayak gitu tuh biasanya momen-momen yang lagi sambil ngopi, sambil bikin mie tuh sambil cerita tuh biasanya tuh. Nah, ini ternyata kan saat kejadian tersebut di pos 3 saat pendakian ternyata nih Bang ya kan. Si Ratna ini nama samaran ya? Iya, nama samaran. Si Ratna ini ternyata mengalami hal yang memang kayak dipikir logika tuh kayaknya nggak mungkin, kan gitu ya. Betul. Tapi ketika saat itu ternyata Sukmanya kan dibawa nih, kayak bawa ke mana? Puncak. Dan dituntun, apa dikawal? Tuntun ya? Dituntun sih. Dituntun oleh 2 apa ya, bisa bilang sosok lah ya, 2 sosok lah kita bilang 2 sosok. Nah, saat itu Bang, Ratna cerita gak Bang kalau di puncak itu Ratna ngapain tuh? Itu dia nggak cerita sih. Nggak cerita? Karena dia ngomong pas nyampe puncak udah dia langsung sadar. Atau mungkin panjang perjalanan dari pos 3 ke puncak dia Ratna ini ngobrol gak sama sih? Atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ya, mungkin ya. Dia nggak ngobrol. Tapi tuh kondisi pas dia diajak ke puncaknya itu nggak jalan, terbang. Jadi kayak bukan kalau kita naik gunung gitu ya, nggak ngelewatin pos 4 mungkin ya. Oke, sebenarnya ada tanya tuh itu dalam di perpindahan kan terbang tuh. Apa sempat ada obrolan kan gitu ya? Kita mengira-ngira aja sebagai orang awam kan itu. Apakah ada obrolan? Mungkin juga misalkan ada obrolan, mungkin lupa kan gitu ya, nggak ada yang tahu karena kan cepat kilat kan kayak gitu kan. Maksudnya ingetan itu kan kayak contohnya mimpi lah gitu kan. Iya, betul. Tapi emang ada beberapa mimpi yang memang kadang kita inget, kadang kita enggak. Tapi si Ratna ini menjelaskan kalau dia diajak gitu ke puncak Gunung Gede tuh. Tapi dalam tanda kutip Sukmanya. Ketika selang sehari baru ragama Sukmanya tuh ya. Iya. Di puncak. Kalau di luar namanya kucing ragama Sukmanya. Nah. Oke Bang, kemudian nih Bang. Saat perjalanan naik itu kan bukan sempat tapi udah kepisah ya Bang ya? Iya. Kepisah dalam artian ini bukan untuk meninggalkan kan, tapi yang satu ya biasa kan kalau teman-teman semua yang sering kita temui, tidur tenda gitu kan. Biasanya kan kalau ketika tim kedua nyampe ya udah langsung rehat gitu. Nah, ternyata kan dalam perjalanan tersebut Abang di tim kedua atau tim terakhir dalam rombongan Abang ya. Ini kan mengalami hal yang nggak diinginin lah, siapa juga yang mau ngeliat setan gitu kan. Kalau ada yang pengen lihat setan tuh kebangetan gitu kan. Ternyata kan ada yang ditemuin pertama tuh lah cewek ya. Betul. Cewek gede dan satu itu kan sampai akhir di pos 4 cuma suara. Iya. Pos 4-nya cuma suara. Nah, kalau lebih tahu lagi Bang atau lebih detail lagi, suara itu suara cewek atau suara cewek? Maksudnya nangis, ketawa? Ketawa. Betul.
Oke, ketawa. Ketawa emang kadang ini ya, bikin kita down gitu ya. Mental kena itu. Mental gitu. Iya. Ya namanya manusia kan pasti ada rasa takut Bang, ya nggak mungkin gitu kan. Apalagi kan di alam ya. Nah iya, kalau nggak manusia nggak ada rasa takut, coba lo nyebrang tol aja dah gitu kan. Misalkan gue nih manusia nggak takut nih, coba lo nyebrang tol kan pasti dong. Manusiawi lah, hal yang fitrah bagi semua orang rasa takut. Betul. Nah ternyata kan suara ketawa nih Bang ya. Suara ketawa yang dimana saat itu cuma Bang Michael aja nih yang ngerasain. Bukan yang ngerasain tapi yang denger gitu. Yang denger. Alhasil kan ketemu malam. Emang udah malam Bang, ini pos 4 Bang ya. Dan yang bikin tanya lagi adalah di Surya Kencana. Iya. Surya Kencana itu kan wah luas teman-teman semua gitu kan. Ini kasih fotonya. Nah, gitu kan. Itu kan luas tuh gitu kan. Ada kabut kadang gitu kan, terus jalanannya wah luas dah gitu kan, luas. Nah, yang mungkin ini nggak logika juga kalau kita berpikir secara nalar gitu ya. Betul. Ketika kita jalan yang seluas itu terus dengar suara delman kayaknya kan oh nggak mungkin. Tapi itu emang ya terserah teman-teman semua. Ini apa yang dirasakan oleh Bang Michael, suara delman. Nah, suara delman nih Bang, kalau boleh tahu lagi Bang, sebelah kiri yang Gunung Gemuruh atau sebelah kanan Gunung Gede Bang? Sebelah kiri Bang. Gunung Gemuruh situ. Nah, suara delmannya itu ngikutin abang aja atau memang? Awalnya tuh suaranya agak lama sih emang, kayak ngikutin. Cuma karena kita posisi buru-buru juga, pas banget ketemu sama rombongan yang pertama, udah mulai hilang tuh suaranya. Berarti suara delman kerincingannya atau kerincingannya? Iya. Kan kadang juga ada suara tapak tuh. Iya, kalau delman kan gitu kalau di Monas-Monas gitu ya. Iya. Suara tapak ditambah kerincingan. Tapi ini suara kerincingan aja. Kerincingannya aja. Ya misalkan pendaki juga ngecamp nggak mungkin sebelah kiri ya kan? Iya. Gunung Gemuruh kan itu kan. Kalau sebelah kanan semak-semak, it's okay. Kadang emang beberapa, tapi nggak masuk logika juga karena itu hari Minggu. Iya. Orang pada pendaki turun. Iya. Spot tenda kan masih banyak. Kan gitu kan? Kita logikain ke situ kan. Ya itu nggak tahu lah suara apa. Ya memang banyak pendaki juga ketika sampai di Surya Kencana mendengar suara apa namanya lonceng kuda kerincingan gitulah. Nah kemudian kan di tenda itu aman-amannya tuh Bang ya. Iya. Tapi emang dalam si penglihatan atau yang dirasakan oleh Ratna beda tuh. Beda. Tapi yang dirasakan oleh Bang Michael mah aman gitu kan. Iya. Nah, ternyata kita ulas dulu Bang di tenda. Nah ternyata kan di tenda ternyata Ratna sama nih. Iya. Kayak apa? Mimpi ya. Mimpinya sama lagi, kayak dibawa lagi atau kayak flashback ketika dia pos 3 ke puncak. Flashback gitu ya. Flashback. Nah berarti saat ini Ratna nggak menceritakan kalau apakah ada yang diobrolin gitu? Itu penasaran di situ tuh. Kita juga penasaran sebenarnya. Karena setiap kali kita ajak si Ratna ngobrol masalah itu, dia tuh marah. Oh marah. Karena ketika dia nginget momen itu keulang lagi. Oh, kayak memberikan rasa traumatik gitu kali ya? Trauma. Oh, oke. Gitu. Tapi sebenarnya itu sih, ini ada obrolan apa nih? Iya, sempat. Soalnya kan juga. Ketika di pos 3 sama. Terus kayak mimpi juga ya, sama. Jadi kayak berkelanjutan gitu. Kalau kita mikir sebagai orang awam gitu Bang, kayak berkelanjutan. Tapi ya mungkin teman-teman semua yang tahu apa yang dirasakan oleh Ratna, komentar. Ya, gitu kan. Yang orang-orang indie, ya gitu kan, indie itu gitu kan, indie 420 gitu kan, silakan komentar deh. Nah, terus Bang kemudian kan besoknya besok paginya itu kan. Bukan besok pagi, udah agak siang lah gitu ya, agak siang ke puncak. Nah, yang jadi pertanyaan besar itu adalah yang ketemu kayak apa namanya? Topi apa? Apa? Cipung apa namanya? Cipung, caping, cipung. Kerapatar. Caping itu bajunya kayak gimana Bang? Itu kaos biasa. Kaos biasa. Iya, memang pendaki juga sebenarnya. Oh, memang pendaki. Celananya pendaki. Tapi dia seorang diri. Berdua sama temennya. Oh, berdua. Iya. Nah, saat di tenda itu dia berdua atau sendiri? Sendiri. Yang satu temannya lagi? Yang satu temannya lagi sama teman saya di belakang. Oh, oke. Tapi pendaki yang terutama yang satu ini ya, yang ngasih air itu ya. Iya. Ada gelagat yang aneh nggak sih Bang? Sepenglihatan Abang sebagai orang awam nih gitu. Gelagat aneh sih enggak ya. Cuman kayak kelihatannya kayak orang bisa gitu. Oh, oke. Apa ya, dari gayanya. Oh, kayak nolong. Makanya tadi sempat ngasih air ya. Iya. Nah, airnya itu kan soalnya kondisi hujan.
sepenglihatan teman abang, airnya itu dibacain apa enggak? Bisa kan ada dong, ya kan? Iya. Dibacain. Jadi tuh posisinya di luar tenda tuh dia emang udah ngedoain. Pas masuk baru pakai air dari rombongan gua. Oh, oke. Nah itu tiba-tiba dia ngasih, nih diminum dulu sedikit. Diminum dulu. Uh-uh. Oh, saat itu nih bang, abang pertama kali ngeliat, nih diminum dulu. Sepintas dalam sekian detik, abang mikir apa terhadap orang itu? Wah, ada apa nih gitu? Iya, sempet mikir kayak, kok tiba-tiba, karena kan baru kenal ya? Iya. Kok tiba-tiba ngasih? Iya. Padahal air ada juga kan Air gitu. ada juga. Tapi langsung diminum sama si Ratna itu. Ha-ha. Dan misalkan beneran ngasih kan, pasti ngasih yang diminum semuanya dong. Iya. Bang ada air gak? Biasanya begitu dong. Iya. Nih, gue kasih air. Iya. Tapi ini langsung tertuju ke Ratna. Ha-ha. Oh berarti kayak udah tahu dong orang itu ya. Kayaknya sih gitu ya. Ya soalnya kan nggak mungkin dong misalkan nggak apalah pokoknya namanya lah. Karena kita nggak cerita ke dia juga, kita ngalamin apa pas naik gitu. Tapi tiba-tiba depan udah. tenda nih minum Iya. dulu. Yang dikasih cuma si Ratna aja nih gitu. Misalkan beneran ngasih bener pure air bener, ya semua gitu. Bang minum nih bang, bareng-bareng ya kan? gitu ya. Bareng-bareng tapi ya nggak tau lah. Ada apalah biarkan misteri menjadi misteri gitu kan. Nah, terus kemudian nih bang, saat turun itu kan kena malam lagi ya. Iya, kena malam lagi dan saat perjalanan turun tuh kepisah lagi ya bang dalam 6. Selama turun itu kita bareng. Oh bareng. Bareng semua. Nah, momen apa yang bikin abang selama naik Gunung Gede ya, terutama yang diceritakan yang bener-bener sampai sekarang tuh, wah kayaknya ini serem atau horor atau mistis gitu? Itu sih yang pas saya ngelihat cewek sih. Cewek ya? Itu agak horor sih, soalnya gede banget bang. Nah, itu posisi ceweknya ngadep depan, belakang, samping, nyerong? Ngadep depan. Ke abang ke arah saya. Rambutnya? Rambutnya pokoknya panjang, matanya merah. Oke, jadi kayak ketutupan atau ketutupan gitu ya? Tapi kayak mukanya tuh nggak kelihatan. Oh. Cuman saya cuma ngeliat ada bayangan putih gede, matanya merah. Pas saya lihat, aduh, ngeliat gitu langsung buang muka. Karena nggak berani juga ngeliatnya. Iya. Mungkin banyak juga kan versi teman-teman semua. Oh, misalkan yang anggap, oh ini mah gue juga sering gitu kan. Tapi itu setiap orang kan berbeda-beda bang ya. Yang dirasakan, gue yang paling serem tuh ini gitu kan. Gue yang serem itu karena apa? Karena ya namanya sebagai orang ya, terus baru melihat pertama kali gitu kan, atau pertama ngerasain pasti akan teringat. Dan kita judge itu kalau itu yang paling serem, kan kayak gitu. Betul. Nah, kemudian nih bang, lupa kalau saat itu kan ada yang lewat ya, kayak cepet kilat tuh. Iya. Nah, itu yang lihat siapa aja bang kalau boleh tahu? Apa semuanya atau? Itu yang disurken ya kalau nggak salah. Yang disurken, itu semuanya ngeliat bang. Semuanya. Yang di elemen itu semuanya nggak? Yang 4 orang? Semuanya. Oh. Karena makanya, kan yang 2 orang itu kan duluan ya. Iya. Makanya kan make sure dulu tuh. Yang bikin ngeri kan semuanya denger. Kecuali kalau 1 atau 2 orang mungkin atau apalah gitu mungkin ya. Karena kecapean atau halusinasi. Cuman ini semuanya denger. Semuanya dengar. Oke, dan terus kan ada ketika turun lagi nih, sorry bang. Ketika turun itu kan kayak ada yang lari juga ya, ke arah jurang itu ya. Pos 3 itu. Pos 3 itu. Nah, kalau kita posisi turun, pos 3-nya itu kan di sebelah kanan shelternya. Iya, shelternya. Itu dari arah mana tuh bang, orang yang lari? Dari arah jalur atas, dia lari ke kiri. Ke kiri, berarti seberangnya pos? Seberangnya pos. Bukan belakang pos ya? Bukan. Oh, nah sepenglihatan abang, dia berapa orang atau? Sendiri itu bang. Sendiri? Yang bener-bener masih keinget yang orang lari jurang tuh ada cirinya gak sih bang? Cirinya sih ya itu, setelannya pendaki kelihatannya ya, karena kan cuma siluet doang, kita matiin headlamp semuanya. Setelan pendaki tapi rambutnya berantakan. Nggak ngeliat kayak nggak ngeliat bajunya, enggak sih. Bajunya abang pernah mungkin agak siluet-siluet dia pakai yang kayak gini gitu di leher, kayak entah itu salah atau entah itu apa kayak gitu, dililitin ke leher gini nih. Enggak sih. Enggak. Oh, oke. Karena pas ngelihat langsung beres-beres semuanya. Langsung turun tuh. Langsung turun. Oke. Berarti dia cuma ke arah jurang, dia nggak naik lagi ya? Enggak. Siapa tahu naik lagi, bagi rokok dong. Kan? Ngeri juga tuh. Ngeri juga kan. Rokok nih gue bakar nih, kopi gak sekalian gitu kan. Jadi nawarin tuh, nawarin makan gitu kan. Rokok mah di malam-malam ya kan. Laper gitu kan. Oke. Nah, itu ya teman-teman semua. Ternyata di balik pendakiannya Bang Michael ini
menyimpan sebuah misteri lah bang ya. Betul. Misteri itu nggak bisa ditebak gitu kan. Misteri itu lebih horor daripada cerita horor Iya. kan gitu. Betul. Kalau horor kan cepet ngeliat Iya. terus atau merasakan. Kalau misteri kan, nih itu gue lihat tapi itu apa ya? Itu Iya. kan misteri bang. Itu yang jadi tanda tanya. Iya kan? Itu apa ya? Misalkan suara ketokan nih, tek tek tek, ketika buka nggak ada, itu misteri. Iya. Kecuali ketok terus ada wujudnya, nah itu horor tuh, Iya, ya kan? horor. Langsung kejawab Iya, gitu. Misteri iya. kan nggak bisa dijawab, Nggak itu ada kan jawabannya, misteri. iya. Nah, nggak ada jawabannya. Termasuk yang ketika teman Bang Michael diajak ke itu kan, Iya. ya biarin si Ratna aja yang Iya, tahu yang gitu tahu, kan. heeh. Siapa tahu kan Ratna punya keinginan untuk menceritakan gitu. Iya. Nah, ya, tapi Siapa tahu. misalkan itu privasi ya sudah gitu Iya, kan. heeh. Mungkin ada something atau Iya. apalah. Nah, jadi ternyata di balik pendakiannya tadi saya udah bilang tadi ya barusan mulus sih, oke mulus ya. Gitu. Iya. Mulusnya kan dalam artian ya setiap naik gunung pasti nggak mulus lah. Iya. Cuaca juga kan nggak mulus juga, Cuaca, nggak betul. faktor resiko gitu kan. Terus juga kaki kram gitu kan. Tapi yang penting dalam artian mulus itu bisa kembali ke rumah dengan selamat gitu kan. Betul. Tanpa ada kurang satupun teman kita nih gitu kan. Walaupun horor itu ya biarin bonus gitu lah. kan. Buat cerita. Buat cerita gitu kan. Misalkan ngeliat ini, ya udah bonus. Jadi bukan puncak aja yang bonus tuh. Ya kan? Bukan cerita apa namanya? Ngeliat yang nggak kita ingin juga itu bonus. Bonus Ya, juga. oke bang. Bang, sebelum ditutup nih bang videonya, mungkin bang Michael punya pesannya nih bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang. Paling pesannya sih harus prepare lah kalau naik gunung. Jangan asal-asalan. Karena kan kita di alam nggak tahu juga ya. Kalau kita asal-asalan bisa membahayakan diri sendiri juga. Gitu. Oke, dan selalu ngingetin kali bang, Iya, ya misalkan, selalu lo punya headlamp nggak gitu Iya. kan? Ya itu kan pengalamannya bang Michael ini bukan berarti untuk menggumbar sisi negatifnya Betul. gitu kan, tapi jangan sampai nih teman-teman semua mengikuti gitu kan Iya. apa yang dirasakan Apa yang oleh bang Michael Iya. bersama teman-temannya gitu. Jadi ambil sisi positifnya Sisi aja positifnya gitu aja. kan. Nah selepas itu pengalaman kan pasti setiap pengalaman seseorang pasti berbeda-beda Betul. gitu kan. Entah itu faktornya apa, penyebabnya apa, akibatnya apa. Tapi kan yang menjadi tanya besar, si dua cewek ini juga nggak menstruasi Iya. gitu kan, tapi tetap diganggu gitu kan. Terus tidak melakukan apa-apa tapi tetap Iya. merasakan sesuatu yang bisa dibilang orang juga nggak mau gitu Orang kan. nggak mau. Siapa Ya. juga yang mau? Nih, siapa Iya. yang juga? Berarti Iya. kan kayak hal gaib itu ya beda tipis lah sama dunia nyata gitu ya. Kalau ada yang bilang tuh kalau setan yang nongolin diri terus lihat sama orang itu adalah setan yang sial. Iya. Sial banget nih gue nih nongol nih, makanya ya nongol sih kan receh-receh ya gitu Iya. ya. Kayak misalkan ada yang kuntilanak terus genderuwo gitu Iya. kan, pocong itu yang anjir sial nih gue nih, Sial nih, kelihatan nih sama orang nih Iya. gitu kan. Nah, tapi terlebih itu naik gunung itu emang mantep banget kok gitu kan. Alun-alun Surya Kencana. Nah, itu keren sih. Sampai puncak. Lihat kawah, Iya. sebenarnya Pangrango. Iya, seberangnya Jika Pangrango. beruntung. Ya kan? Iya. Siapa tahu misalkan teman-teman semua, Bang udah naik tapi kok yang apa yang kita impikan, wah tutup kabut gitu Iya. kan. Nah, naiklah di bulan-bulan tertentu lah yang Betul. nggak musim hujan, musim terus hujan. paginya juga jangan sampai jam 5 ke jam 6 kan lumayan dingin juga Bang ya gitu kan. Betul. Yang penting nyaman aja gitu kan, untuk safety dan juga kenyamanan daripada ngejar sunrise terus kita di atas. Iya. Kan. Foto mana ini ada? Iya. Nggak apa-apa ada, yang penting gue kedinginan atau gimana lah Iya. gitu kan. Heeh. Pokoknya teman-teman semua yang memilih atau yang baru suka naik gunung atau baru-baru yang suka naik gunung, ya Gunung Gede merupakan opsi yang Salah satu pilihan. emang banyak banget ya. Banyak banget. Ha. Tapi terlepas itu semua ya persiapan juga. Iya. Kita harus riset, kita harus tanya-tanya ke teman Betul. kita. Oh, treknya kayak gini loh. Oh, mata airnya di sini. Oh, gini. Terus tanya lagi diri kita mampu gak ya? Mampu nggak? Kan gitu ya. Siap atau enggak? Oh, Iya. oke. Dan diingetin lagi nih teman-teman semua. Ternyata Bang Michael juga punya YouTube channel. Iya. Nama YouTube-nya apa itu, Bang? Ya, cerita kelana. Cerita Kelana. Boleh. Namanya cerita pasti berkelana. Iya. Berkelana pasti bercerita. Cah, gitu ya. Nah, iya. Filosofi gue Filosofi. kasih tahu tuh. Ya kan? Masuk. Kelana kan ada tuh tua berkelana, muda berkelana, tua bercerita. bercerita. Jangan dari situ tuh. Ya kan? Kurang lebih dari situ sih. Kurang dari Iya. situ kan. Gue bisa nebak nih cerita Iya. kelana gitu. Nah, tadi kasih tahu lagi Bang.
Oke. Cerita Kelana itu ngebahas tentang video-video apa itu, Bang? Kalau cerita Kelana sendiri sih lebih ke pendakian sama kalau untuk saat ini pendakian sama konten horor. Gitu. Konten Karena horornya, sebenarnya sih pengennya kalau kita kan ngambil katanya Kelana ya. Nggak terbatas di gunung aja. Betul. Kita bisa kemana aja. Oke, berkelana. Namanya berkelana ya, Bang ya? Iya. Oke. Kalau ntar celana pendek lagi. Balik lagi. Pendek lagi, udah nembak dia. Iya. Oke, Bang Michael, terima kasih banyak lagi nih Bang ya. Siap. Karena udah Sama-sama. jauh-jauh dari Cikarang ke daerah Zimbabwe, Bang, untuk menceritakan pengalamannya saat naik Gunung Gede itu, Bang ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Michael ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Siap. Makasih ya, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.